baik dan buruk. Nah, oleh karena itu penting tadi untuk menghindari kerugian, kehancuran. Walitukmilul iddata. Bagaimana kita memiliki kemampuan menghitung segalanya untuk meminimalisir, ya, untuk memperkecil, bahkan untuk menjauhkan bagaimana, ya, sesuatu itu bisa untung. Maka ada beberapa pengusaha yang saya pernah dengar dan bertemu, berbincang-bincang, ada yang sudah bisa menghitung. Kata beliau, usaha saya itu katanya cadu rugi, katanya, ya, cadu rugi, tidak mengenal rugi, karena semua bisa dihitung. Terjadinya kerugian adalah ada beberapa yang tidak terhitung, nah, ada beberapa yang tidak bisa diperhitungkan, terjadilah kerugian. Nah, karena itu salah satu tujuan puasa untuk menciptakan kemampuan begitu itu bukan main-main, ya. Jadi bahagia sengsara, bahagia duka, sejahtera sengsara, mulus hancur, ya, untung rugi. Tentu kita tidak mau yang negatifnya. Yang kita inginkan adalah hal-hal yang positif. Maka oleh karena itu latihlah kemampuan menghitung. Jadi, secara umum apa yang mesti dihitungnya? Waktu terutama, ya. Waktu atau umur. Ya, waktu, umur sama. Apakah umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita itu banyak kita manfaatkan, banyak kita gunakan untuk keuntungan, ya, untuk meraih keberhasilan, banyak menanam, menabung, ya, membina, melatih anak menjadi soleh, melatih diri untuk menjadi bisa disiplin. Itu hitung umurnya satu dulu. Kenapa? Waktu dan umur ini harus yang paling utama dihitung. Lah, kita tidak akan hidup selamanya. Ya, kita tidak akan hidup selamanya. Bisa saja ajal itu menjemput besok atau lusa. Kenapa Allah samarkan ajal itu? Kenapa Allah sembunyikan ajal itu? Kalau bapak-bapak nonton bola kemudian tahu hasil akhirnya dan tahu yang akan menggolkannya nomor sekian dan hasil akhir golnya 2-3 misalkan, kami tidak menontonnya. Kalau bapak-bapak tahu nonton film, nonton drama, kemudian bapak-bapak tahu ceritanya sampai akhir, kami tidak nonton filmnya. Justru ketidaktahuan itu adalah hal yang paling ramai, menegangkan bahkan, ya, saat ditunggu-tunggu. Kenapa Allah sembunyikan kematian ini? Untuk semua waspada, untuk semua mengikuti. Wah, jangan-jangan besok, jangan-jangan besok. Sama dengan orang nonton sinetron. Wah, ini sudah episode yang ke-50 akan selesai. Ternyata dihitung 100 pun belum selesai. Kata Allah kepada kita, di zaman Nabi Muhammad ada orang yang bertanya, kapan itu kiamat datang? Katanya disampaikan oleh Nabi, sudah dekat kiamat itu. Ternyata sudah dekat dijawab di zaman Nabi dulu kita itu 1400 tahun sudah lewat. Ya. Nah, maka oleh karena itu, kenapa faktor umur harus diperhitungkan? Karena ajal kita tidak tahu. Besok-besok, ya, wallahu a'lam, lepas pulang dari sini, ya, atau pekan depan atau bulan depan, harus dihitung. Ya, oleh karena apa? Yang kemarin yang disampaikan kemarin itu, hidupnya adalah soal, ya, matinya pun adalah soal. Bagaimana kita harus menjawab soal-soal kehidupan. Ya, kalau kita keburu mati, nanti nggak kejawab.
Keburu mati Anda masih belum bisa berjamaah, kan sayang. Apaan saja ya. Keburu mati Anda masih belum punya satu pohon pun yang ditanam. Keburu mati Anda belum masih punya satu ekor pun ternak. Itu diantaranya ya. Satu tadi masalah umur yang harus cermat dihitung. Waduh, ini usia sudah berapa? Usia sudah berapa? Sedangkan sekali lagi kitanya sendiri tidak merasa tua. Ya, tahu-tahu lagi nongkrong atau lagi berdiri di samping jalan, ada beberapa anak muda lewat, permisi Pak. Gitu. Kok saya dibilang Bapak ya? Kok saya dibilang Bapak? Oh ternyata rambut pun sudah beruban. Kenapa saya bilang di Bapak? Oh anak saya itu 7. Usia sekarang saya 50 tahun. Oh saya sudah tua ya. Gitu. Itu bapak-bapak. Maka kematiannya pun nanti mendadak datangnya. Nah oleh karena itu, ya apa yang harus kita siapkan? Kewaspadaan. Apa yang harus kita siapkan? Perhitungan selalu. Bismillah lah. Kalau nanti malam juga datang bencana, datang apa, malah petaka, ya sudahlah. Kita mau tidur, baca doa dulu. Kita mau tidur, dzikir dulu. Tahmid dulu, tahlil dulu. La ilaha illallah. Ya, setelahnya barangkali ya, ada bencana menimpa. Nah, setelah itu apa yang harus diperhitungkannya? Apa yang Allah berikan kepada kita? Ya, apa? Pasangan, istri, suami, hitung itu. Bagaimana? Ya, karena dua insan bertemu ini untuk membangun kebaikan. Hitung. Ini saya nikah sama kamu itu sudah dapat apa saja kebaikannya? Atau kita sama-sama berumah tangga sudah dapat apa saja kebaikannya? Atau kita hanya melanggengkan ya tadi hal-hal yang buruk dengan menikah ini dan kita kemudian menularkannya kepada anak-anak kita ya, padahal sifat itu bisa dirubah dan sifat itu bisa dibentuk dan sifat karakter buruk itu bisa dibuang. Saya tidak melihat pernikahan ini. Nah, itu juga harus dihitung. Kenapa? Karena yang diminta lebih dulu dan yang diajarkan kepada ibadur rahman adalah bagaimana cara menghargai pasangan. Ya, menghargai di situ bagaimana optimal. Rabbana hablana min azwajina, belum anak dulu. Kita meminta apa? Pasangan dulu. Rabbana hablana min azwajina. Karena istri atau suami itu menjadi biang, menjadi sumber, akan mendorong kepada kebahagiaan dan akan mendorong kepada kehancuran. Maka oleh karena itu ya harus diseimbangkan ya, antara suami dan istrinya. Jangan suaminya pelit, istrinya bakhil. Waduh, itu mah gulangkep kata orang Sunda mah ya. Suaminya tara berjamaah, istrinya tara sholat, nah, gulangkep itu mah. Tetapi minimal ada satu lah gitu ya. Nah, nanti untuk mengingatkan, paham tidak? Nah, itu istri itu hitung, karena hakikatnya kita menikah adalah untuk membangun kebajikan ya. Yang ketiga yang harus dihitung itu apa? Anak-anak. Karena sumber kebahagiaan adalah terletak di anak-anak. Bagaimana tidak? Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya. Kata almarhum ayah saya itu luar biasa bagaimana dulu saya merasakan beliau ingin anaknya itu adalah lebih berkemampuan, lebih berkemajuan daripada dirinya. Dan cita-cita beliau, saya harus sukses melihat kamu lebih maju dari saya. Dan saya tidak bisa menerima kalau kamu di bawah saya. Itulah keberhasilan saya sebagai orang tua. Luar biasa. Karena disitulah sumber kebahagiaan. Melihat anak soleh, melihat anak mapan, melihat anak bisa mengelola diri dan keluarganya. Itu penting. Ya, kalau sudah begitu, sudah surga dunia kita miliki. Belum lagi nanti surga akhirat. Nah, setelah itu apa yang dihitungnya? Nah, apa yang Allah berikan dari harta.
Ya, juga itu harus dihitung. Apakah harta ini ya bermanfaat? Apakah harta ini hanya membebani atau menjadikan anak-anak kita tidak baik? Hati-hati dengan harta itu. Ya, ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada nih? Tidak ada. Ada yang mau nanya di sini? Cukup? Ya. Jadi tadi kalau tidak mau rugi, kalau mau tidak hancur, ya perhitungkanlah segalanya dengan baik. Ujung-ujungnya ini hasil hitungan teh rugi untung. Ya, hati-hati kalau rugi. Ya, semua bisa dihitung. Kalau bapak-bapak setiap hari berjamaah, kira-kira hitungannya untung rugi? Pasti untung, insya Allah lah. Kalau nanti besok-besok datang ajal, istrinya, suaminya pasti ngomong. Yang diomongin itu bukan duitnya, bukan berapa duitnya. Alhamdulillah, suami saya itu rajin ke masjid. Apalagi kalau meninggalnya sesudah di masjid, habis dari masjid. Apalagi sedang sholat, diomongin. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum, saya dari Fadilah Sukapura Pamungpeung. Mau tanya, kalau kita berdagang rata-rata kita untuk mengambil keuntungan minimal berapa persen, dan untuk biaya operasional sama lainnya berapa persen dari keuntungan? Kita itu nanti ini pertanyaan. Ini terlalu detail pertanyaannya ya. Berapa persen keuntungan yang harus diambil dari dagang? Ya, keuntungan rata-rata. Umumnya orang berdagang mengambil berapa? Karena kalau Anda juga terlalu besar, ya nanti tidak ada yang beli. Air mineral di warung berapa? 3.000. Di hotel 15.000. Di atas pesawat 15.000. Kok mahal banget ya? Ya karena memang tempatnya beda. Tapi kalau Anda, wah itu di hotel juga jual 15.000 sudah. Saya di warung jual 15.000. Pasti nggak ada yang beli. Ya, jadi berapa kisaran keuntungan yang harus diambil adalah keuntungan rata-rata umum. Ya. Keuntungan rata-rata umum. Masalah operasional nanti itu secara umum tidak boleh lebih dari 20% kalau operasional. Ya, ujung-ujungnya apa? Tidak mutlak ya. Ujung-ujungnya hasil akhirnya harus untung. Oke. Ada lagi ya? Pertanyaan dari Dedi Nurrendi, bagaimana merubah pola pikir agar umur kita bisa berkualitas lebih baik untuk menuju kebaikan? Merubah pola pikir, Anda harus mengikuti pembinaan-pembinaan seperti ini, ya. Karena kalau Anda berpikir sendiri juga, jangankan kita, Nabi Muhammad pun berpikir sendiri berlama-lama di Gua Hiro, wawajadaka dolan, baru dia berubah berpikirnya setelah dapat hidayah. Jadi bagaimana cara merubah berpikir? Anda belajar hidayah. Belajar hidup berpetunjuk, ya nanti Anda akan berubah cara berpikirnya. Kalau mikir sendiri nggak dapet, ya, nggak bisa kalau mikir sendiri. Di sini pentingnya butuhnya petunjuk. Al-Quran, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, menurunkan nabinya, menurunkan Al-Qurannya untuk memberi petunjuk arahan. Petunjuk, ke sini. Ya, tentu dia sang pencipta yang lebih paham dan lebih mengetahui. Ada lagi? Sudah? Bapak-bapak ada di sini? Nggak ada yang tanya di sini? Berapa yang harus dihitung? 4. 1. Umur, waktu ya. Hitung umurnya. Sudah berapa tahun sekarang? Silakan masing-masing. Nanti hitung ya. 2. Pasangan, istri, suami. Hitung ya. Bukan ngitung, wah saya baru 1 nih. Bukan itu yang dimaksud. Ya, yang ketiga apa? Anak-anak ya. Anak-anak ini gimana lah? Ya, saya dulu waktu saya kecil dari sisi ekonomi tidak berkecukupan, tetapi saya diberikan oleh orang tua, nggak apa-apa hari ini pakai sendal jepit, nanti kamu masa datang kamu pakai roda 4. Daripada orang pakai roda 4 sekarang
masa ke depan nanti pakai sendal jepit. Itu orang tua saya mengajarkan seperti artinya berhitung itu ke depan 10, 20 tahun lalu itu harus bisa diperhitungkan. Ya, berbahagia kalau bisa. Kan catur juga begitu. Yang menang itu yang bisa menghitung lebih dari satu langkah. Betul tidak? Oh, udah kebaca langkah itu. Itu catur seperti itu. Ya. Anak, yang keempat apa yang harus dihitung? Harta. Hitung hartanya, ya. Semua gunakan untuk kemanfaatan kita, ya. Semua gunakan untuk kemanfaatan kita. Jangan ada kata begini. Ya. Orang kampung dia punya harta itu dia karena dia juga pelit terhadap dirinya sendiri. Tidak boleh begitu. Harta itu dibagi 3. Sekali lagi, harta itu dibagi 3. 1, untuk kita nikmati. Kita nikmati, makan, beli makanan, pakaian, berekreasi untuk kita nikmati dengan kelasnya masing-masing. Ya, kalau yang kelasnya 2 juta, mainnya kemana? Kata lagawen udah kita. Gitu. Paham tidak? Yang kedua, harta itu untuk kita apa? Sodakohkan, infakkan. Ke istri juga kita kan, ya, itu sodakoh infak. Sodakoh infak ke kaum muslimin, ke kepentingan Islam. Yang ketiga, harta itu untuk kita simpan, untuk kita wariskan. Bahwa kita pernah hidup, tidak seperti kadal, tidak seperti domba saat mati tidak meninggalkan sepetak ataupun 1 lembar rupiah. Kita hidup nih, bahwa saya pernah hidup nih, tanah saya, nih rumah saya. Saya wariskan buat anak dan istri. Paham tidak? Untuk 3. Jadi jangan kata ada orang kampung ini kaya tetapi tidak bisa menikmati. Kasihan sekali, buat apa? Ya. Jadi, tapi ya, tidak boleh israf menggunakannya, tidak boleh menghabiskan sewajarnya. Ya, oleh karena itu, ya mudah-mudahan kalau tadi kita sempurna di 4 sektor tadi menghitungnya, insya Allah tahun ini bapak-bapak dan tahun depan ketemu saya lagi di sini sudah membawa wajah semakin optimis, wajah semakin ceria. Kenapa? Karena terdiri tadi istrinya, ya, tadi menjadi satu tim, kemudian anak-anaknya soleh, tentu itu lebih percaya dirinya, lebih meningkat, hartanya bermanfaat. Luar biasa ya. Saya doakan bapak-bapak untuk bisa mencapai perhitungan-perhitungan seperti tadi ya. Dan mudah-mudahan Allah membantu, menolong kita semua. Sekian, mari kita lanjutkan.